Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan memberikan psikoedukasi mengenai pengelolaan stres pada mahasiswa. Kelompok 4 beranggotakan Erlangga Ananda, Krisna Yudhistira, Hanidia Putri, Evertiti Lavetia, dan Anastasia Febriana. Kami adalah mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Tujuan dari psikoedukasi ini adalah yang pertama, agar mahasiswa dapat lebih mengetahui penyebab stres yang dialaminya. Yang kedua, agar mahasiswa dapat lebih memahami kondisi dirinya saat mengalami stres. Yang ketiga, agar mahasiswa dapat menyadari dampak dari stres yang dialaminya. Dan yang keempat, agar mahasiswa memiliki kiat-kiat dan kemampuan pengelolaan stres dengan baik dan benar. Apa itu stres? Stres adalah reaksi seseorang, baik secara fisik maupun emosional, mental atau psikis, apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang itu untuk menyesuaikan diri. Stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi apabila berat dan berlangsung lama, dapat merusak kesehatan kita. Remaja bereaksi terhadap stres dengan cara yang berbeda-beda. Meskipun stres dapat membantu menjadi lebih waspada dan antisipasi ketika dibutuhkan, namun dapat juga menyebabkan gangguan emosional dan fisik. Penyebab stres. Penyebab stres pada mahasiswa tersebut berbeda antara satu individu dengan yang lain. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres dapat dibagi atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri individu mahasiswa sendiri, misalnya kondisi fisik, motivasi, dan tipe kepribadian dari mahasiswa itu sendiri. Faktor eksternal biasanya berasal dari luar individu seperti keluarga, pekerjaan, fasilitas, lingkungan, dosen, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke dampak stres. Stres yang tidak mampu kita kendalikan dan tidak dapat kita atasi akan memunculkan beberapa dampak negatif dari beberapa aspek seperti aspek kognitif, fisiologis, dan juga perilaku serta emosional. Nah, biasanya pada mahasiswa kita akan mempunyai dampak negatif secara kognitif seperti sulit berkonsentrasi dalam mata kuliah atau pelajaran yang diberikan, lalu sulit untuk mengingat pelajaran dan juga sulit untuk memahami pelajaran. Nah, lalu juga ada dampak negatif secara emosional seperti sulit memotivasi diri, munculnya perasaan cemas, sedih, kemarahan, frustasi, dan juga perasaan negatif lainnya. Nah, lalu juga ada dampak negatif secara fisiologis yang mungkin bisa kita rasakan seperti gangguan kesehatan dengan daya tahan tubuh yang menurun karena penyakit atau virus yang menyerang ke dalam tubuh kita, lalu kita sering pusing, badan terasa lesu, lemah, dan insomnia. Dan yang terlihat lagi dampak negatif dari stres ini adalah perilaku yang menunda-nunda penyelesaian tugas kuliah dan malas untuk kuliah. Nah, itu tadi beberapa dampak dari stres. Cara mengatasi stres. Yang pertama, mengungkapkan keluh kesah. Memendam perasaan bisa membuat stres. Lebih baik, lepaskan beban dengan mengungkapkan semua hal yang ada dalam pikiran pada orang terdekat yang Anda percayai. Jika setelah semua keluh kesah dikeluarkan, perasaan Anda akan jauh lebih baik. Lalu poin yang kedua ada selalu berpikir positif. Energi dan pikiran positif dapat menjauhkan Anda dari stres yang berlebihan. Memikirkan dan mengucapkan hal-hal yang positif dapat membuat tubuh dan otak merespon dengan sifat baik pula. Lalu poin yang ketiga, kembangkan hobi. Anda perlu menyisihkan waktu untuk hal-hal yang disukai.
Melakukan kegiatan yang sesuai hobi bisa membangun perasaan yang positif. Anda bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kegemaran agar lebih berkualitas seperti membaca, bermain bola, menonton film, bermain puzzle, melukis, dan kegiatan positif lainnya. Lalu untuk poin yang keempat, melakukan relaksasi dan menenangkan pikiran. Anda perlu meluangkan waktu untuk mencoba aktivitas yang merilekskan, seperti meditasi dan yoga. Menenangkan pikiran dan tidak berpikir hal-hal buruk yang akan terjadi dan pernah terjadi supaya tidak stres yang berlebihan. Lalu ada poin yang kelima, bermain di alam terbuka. Menghabiskan waktu di alam terbuka memiliki efek yang signifikan untuk meredakan stres. Berhubungan dengan alam sangat bermanfaat untuk mengelola stres. Hal ini bisa dilakukan seperti bermain di taman, menjelajahi hutan, berjalan di tengah persawahan, atau sekedar berjalan kaki di luar rumah. Yang keenam, mendengarkan lagu. Mendengarkan lagu-lagu favorit menjadi penolong di saat stres melanda. Mendengarkan lagu menjadi solusi paling menyenangkan dan bisa meredakan stres, serta membuat diri menjadi tenang. Yang ketujuh, batasi akses media. Terlalu banyak mengonsumsi informasi juga bisa menyebabkan kecemasan yang berujung pada stres. Apalagi di zaman sekarang, banyak berita dan informasi hoax yang tersebar di berbagai platform media sosial. Oleh karena itu, perlu untuk membatasi akses media. Apabila sudah terlalu banyak mengakses informasi, ambillah jeda untuk mengistirahatkan otak dan fisik agar tidak timbul stres. Yang kedelapan, cari dukungan dari keluarga. Berdiskusi dengan keluarga menjadi salah satu hal yang penting ketika dalam kondisi stres. Karena dengan berkomunikasi, selain dapat mencurahkan isi hati terhadap permasalahan yang tengah dihadapi, juga dapat mendekatkan hubungan antar sesama anggota keluarga. Yang kesembilan, fokus pada saat ini. Jangan terlalu lama terjebak dalam peristiwa yang sudah terjadi. Terlebih jika peristiwa itu membuat Anda sedih. Jalani saja hidup saat ini dan jangan mencemaskan apa yang nanti akan terjadi. Yang ke-10, pendampingan dari psikolog. Jika stres yang dialami sudah mencapai tingkat akut, maka tidak ada salahnya datang ke psikolog untuk mendapatkan pendampingan psikologis. Mereka akan membantu mengelola stres yang sedang Anda alami.